Baik, selamat siang Pak. Hari ini. Selamat siang, Pak Fantus. Baik, terima kasih atas kesempatan. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Ya, Maupongo, Pak Ferdinandus Lakinua, untuk menyelesaikan tugas saya di modul 3T1 berkaitan dengan eh, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan belajar kebijakan moral dan etika. Eh, Dilema etika itu juga disebut sebagai situasi di mana seorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, namun keduanya bertentangan. Kemudian bujukan moral adalah situasi seseorang dihadapkan di antara benar dan salah. Pilihan yang salah biasanya cenderung mementingkan diri sendiri dan kelompok. Kemudian hal ini bertentangan dengan nilai-nilai moral yang selama ini tentu Bapak pimpinan berpengalaman dalam mengambil keputusan itu. Nah, mungkin pertanyaan pertama, uh, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral yang diambil? baik, berkaitan dengan pertanyaan pertama, saya memang alumni dari Guru Penggerak Angkatan 3. Sementara ikut kegiatan Guru Penggerak, saya diangkat jadi kepala sekolah. Dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan siswa atau guru, saya biasanya berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan dan paradigma. Ada 4 paradigma yang dalam dilema etika. Tadi sudah dijelaskan tentang dilema etika dan bujukan moral, perbedaannya. Dalam identifikasi kasus ini, memang saya lebih penting itu adalah lembaga, nama baik lembaga, dan juga yang kedua adalah yang tidak kalah penting dengan yang pertama adalah berkaitan dengan siswa. Dua hal ini menjadi prioritas saya dalam mengambil sebuah keputusan. Terus untuk dilema etika, saya biasa menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu. Jadi dalam kasus-kasus tadi kita akan melihat apakah ini sesuai dengan paradigma benar salah ataukah benar-benar. Kalau benar salah, kita akan cenderung sampai pada bujukan moral. Kalau benar-benar ya lebih kepada dilema etika. Begitu ya. Jadi analisis saya dari dua hal itu juga selama ini berjalan. Ya, baik Bapak, terima kasih atas jawaban. Fokusnya di sini adalah untuk kepentingan lembaga, kemudian Iya betul. untuk anak didik yang Iya. paling utama, yaitu dengan metode 9 langkah, kemudian 4 paradigma yang harus dipertimbangkan untuk dapat mencapai keputusan yang bisa memihak pada lembaga dan lebih teristimewanya peserta didik. Kemudian mungkin yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Bagaimana Bapak mengambil kebijakan itu? Baik, pertama di lembaga pendidikan kita memang saya sudah semenjak saya jadi pimpinan, saya katakan dengan tegas di sekolah kita tidak punya aturan. Yang ada itu hanya keyakinan sekolah dan kesepakatan kelas. Gabungan kesepakatan kelas tadi akan membentuk keyakinan sekolah. Itu prinsip saya ketika mengelola lembaga pendidikan ini. Supaya lebih clear, Pak Fantus pada rapat kenaikan kelas hadir. Saya coba menggambarkan satu kasus yang saya mengalami dilema etika. Pertama berkaitan dengan anak kita yang atas nama I dan beberapa teman, hampir 15 teman yang lainnya. Anak I bersama 15 teman lainnya kehadiran di sekolah
dan tugas-tugas yang diberikan mereka tidak sempat menyelesaikan. Proses ini sudah kita berjalan selama 6 bulan. Pendampingan dari guru BK juga sudah berjalan. Nah, dilema kita itu, anak ini adalah anak yang punya prestasi luar biasa. Prestasinya dibilang Esata Voli, di bisa bidang ekstrak voli dengan teman-teman yang lain, ada voli putri, ada yang berkaitan dengan drum band, ada yang sepak bola. Nah, saya mengalami dilema karena forum rapat guru berusaha untuk mengeluarkan anak ini karena dianggap oleh wali kelas dan bapak ibu guru sudah tidak bisa lagi ada jalan keluar bagi mereka. Pada saat itu saya coba menimbang-nimbang apa yang saya peroleh. Pertama, berkaitan dengan rasa keadilan dan rasa kesian. Saya kesian terhadap anak ini, punya generasi emas, dia harus di tengah jalan kita potong. Rasa kesian saya juga terhadap guru pendamping yang sudah latihan maksimal untuk dia dan sekarang dia ratingnya sudah sangat tinggi dan pendidikan dia jadi bermasalah. Apalagi anak ini dari latar belakang keluarga yang boleh dikatakan broken home ya. Di sisi lain ada rasa keadilan yang harus saya tegakkan karena ada anak yang memang tidak ada prestasi tetapi dia alpa berjalan terus, keadilan di sekolah dianggap bermasalah. Dilema saya di situ. Kalau saya memutuskan Iren dan teman-teman tadi naik kelas, bagaimana dengan rasa keadilan saya dengan siswa yang lain? Begitu juga di dalam rapat, semua teman-teman rekan guru lebih berusaha menggiring saya atau mengirim dalam rapat itu agar kita lebih mementingkan keadilan. Tapi seperti yang saya sampaikan poin di awal, kita lebih mementingkan lembaga dan anak didik. Tugas kita guru itu menghamba pada murid yang ada. Dengan demikian skenario yang saya bangun di rapat akhirnya disepakati. Dalam kesepakatan itu anak tetap naik kelas. Seperti itu dengan konsekuensi yang ketika mereka lakukan pelanggaran ada konsekuensi yang mereka harus lakukan lagi di awal semester begitu. Di tahun ajaran baru dan mereka terlaksana. Baik itu. Baik, untuk terima kasih Pak Guru atas pengalamannya dalam kasus yang sudah dialami langsung, kemudian dengan kebijakan mengambil keputusan yaitu tetap memegang teguh untuk mementingkan kepala siswa untuk bisa dia menggapai masa depan, kemudian dengan catatan-catatan yang harus dia penuhi untuk kegiatan selanjutnya sesuai dengan kebijakan. Mungkin yang ketiga Pak, Bapak berkaitan dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan. Mungkin tadi sudah digambarkan tapi saya minta mungkin gambarkan lagi berkaitan dengan mekanismenya dalam dilema etika dengan temboran. Baik, tadi saya memberi penjelasan sebatas di paradigma dari 4 paradigma yang saya pilih tadi itu berkaitan dengan keadilan dengan belas kasihan. Ada juga yang saya mau katakan ada jangka pendek dan jangka panjang. Sekolah ini untuk jangka panjang saya memimpikan ada atlet-atlet yang berprestasi dari sekolah. Itu yang saya mementingkan itu. Jangka pendek kita menegakkan aturan kita, menegakkan kesepakatan kita. Oh, kalau tidak mampu menyesuaikan dengan kesepakatan atau kebijakan sekolah, silakan engkau tinggal kelas atau memilih sekolah yang lain. Sehingga ada 2 hal itu, jangka pendek, jangka menengah, keadilan dan rasa belas kasihan. Terus ada langkah-langkah yang memang saya berusaha tempuh, walaupun itu dalam sesaat di dalam rapat, tapi saya pastikan dia berjalan dengan baik. Pertama, berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati.
Nilai-nilai itu ada termuat di eh, keyakinan sekolah dan juga kesepakatan kelas. Nilai-nilai universal, menghargai anak, kita juga menghamba pada anak. Untuk guru, keyakinan kita guru menghamba pada anak sejauh mana kita mendedikasikan diri kita terhadap anak didik kita. Nah, langkah yang pertama saya coba bila itu nilai-nilai yang ada itu di dalam diri anak itu. Yang kedua saya coba kumpulkan fakta. Nah, rapat itu, pada saat rapat saya coba kumpulkan fakta. Memang guru BK sudah terlibat, guru wali kelas juga sudah terlibat. Tetapi poin saya bahwa keterlibatan mereka belum mampu menyelesaikan persoalan anak terus mengulang kesalahan yang sama, tidak hadir ke sekolah kadang, dan juga tidak menjalankan pembelajaran di saat ada di sekolah. Tapi saya biasanya sudah ketika ada menghadapi anak-anak seperti itu, saya biasanya bekerja sama dengan guru BK, kita bicara di rapat dewan guru. Hasil komunikasi saya dengan orang tua, saya coba menggali lagi. Orang tua ternyata tidak tahu bahwa anaknya tidak sekolah. Ini yang dilema yang muncul di saya tuh. Oh, ini berarti kesalahan kita, lembaga, terutama Bapak Ibu guru, berkaitan dengan penanganan siswa yang ada kaitan dengan orang tua. Orang tua punya, selama ini kami tidak pernah tahu anak bermasalah. Pada saat itu kita ceritakan tentang keadaan anak, orang tua mempercayakan penuh kepada sekolah untuk mengambil keputusan. Baik, itu berkaitan dengan langkah-langkah tadi. Saya sudah kumpulkan bukti. Yang terlibat itu memang para guru, siswa itu sendiri, siswa 5 orang, 1 orang tadi dengan 15 anak lagi yang kasusnya hampir sama, anak prestasi tapi punya masalah. Yang kedua, saya sebagai kepala sekolah, Bapak guru, saya kepala sekolah, anak yang ada dan orang tua yang terlibat itu 4 pihak itu di sini. Baik, langkah yang saya coba berjalan di saat rapat itu, saya coba legal, uji legal. Dia ini tidak ada aturan. Dan kita bicara kesepakatan tadi, sehingga tentang legal ini saya pikir anak masih dalam tahap bisa dipertanggungjawabkan karena tidak melakukan tindakan amoral atau tindakan hukum. Sedangkan regulasi, nah berkaitan regulasi ini bicara aturan, sedangkan sekolah bicara kesepakatan dan keyakinan sekolah. Sehingga saya berangkat dari itu, berarti penerapan kesepakatan kelas dan keyakinan sekolah kita itu belum maksimal dijalankan oleh Bapak Ibu guru ya. Sebagai dasar untuk kita. Iya, gitu. Terus panutan ya, mengenai yang uji panutan. Panutan ini Iren, ini panutan bagi rekan-rekan. Tanpa Iren, tim voli kita punya itu akan berantakan. Tanpa Iren, jadi dia menjadi panutan teman-temannya, bahkan teman-teman datang berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku Iren, dan mereka sangat mengharapkan agar Iren tetap lanjut ke pendidikan di SMA Negeri 1. Pada saat itu saya katakan saya dalam posisi bujukan moral oleh anak. Tapi prinsip saya sudah menjalankan dilema etika dengan langkah-langkah pengambilan keputusan dan menggunakan 4 paradigma yang ada. Berikut tentang paradigma benar salah. Tadi saya pikir saya sudah coba jalankan. Yang kedua tentang prinsip resolusi, bagaimana kasus ini saya usahakan ada trilema, dan trilema itu ditemukan sendiri oleh Bapak Ibu guru yang hadir dalam itu, bahwa Iren kita akan naikkan kelas, tetapi satu syarat, Iren tidak naik gratis. Tugasnya kehadiran juga di sekolah. Maka disepakati waktu itu tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Iren dan teman-temannya hadir di sekolah, dan itu terlaksana kasus trilemanya, penyelesaian trilemanya berjalan, dan ada bimbingan dari Bapak Ibu untuk Iren. Iren datang dan teman-temannya, dan saya berpikir pada waktu itu
saya sudah berusaha menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ini secara tepat. Saya ambil keputusan dan hasil dari refleksi saya memang benar, karena ada 5 sekolah di luar akan menerima Iren. Mereka katakan, kamu Iren itu mutiara, kenapa kau buang? Kau buang nanti kamu jatuh sampai merayap, untuk bangkit lagi agak sulit, karena ini berkaitan dengan kepercayaan publik atau masyarakat. Sehingga itu beberapa langkah yang saya pikir ketika kita tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan dengan kata kunci lembaga dan anak didik kita, maka biasanya ada jalan keluar trilema yang kita bisa buat. Itu. Baik, terima kasih gambaran tentang langkah-langkah pengambilan keputusan yang sangat runtut dan mendasar yang sudah dilakukan di SMA N1 Maupongo. Dasar utamanya adalah berkaitan dengan kesepakatan kelas, itu yang menjadi rujukan awal, kemudian aturan sekolah, kemudian pemahaman Bapak Ibu guru berkaitan dengan pengambilan keputusan, rapat dewan guru yang dipakai. Nah, ini adalah langkah-langkah yang positif untuk kita bisa mengembangkan sehingga keberpihakan kita adalah pada murid seutuhnya. Baik, yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap efektif, bisa gambarkan kembali hal yang dianggap efektif dalam langkah-langkah tadi untuk pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang dilema etika yang sudah digambar. Baik, pertama yang hadir dalam rapat waktu itu ada 8 orang guru penggerak yang sudah melalui tahapan pelatihan yang panjang. Ada yang kami punya angkatan 3 itu 9 bulan ya. Terus ada yang Kolodi dan teman-teman itu yang 6 bulan. Dari profil guru yang hadir pada saat itu, saya berpikir yang saya anggap efektif adalah bagaimana coba menyegarkan kembali pikiran dari Bapak Ibu guru penggerak untuk menggerakkan komunitas di lembaga pendidikan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan hal-hal yang sangat urgen, mendesak, yang mau tidak mau harus kita ambil keputusan. Hal yang efektif tadi, saya memang sebelum menghadapi rapat saya berusaha loading ulang pemahaman saya tentang pengambilan keputusan, karena setiap rapat kenaikan kelas kita akan menentukan mana siswa yang naik, mana siswa yang bertahan, atau semuanya naik dengan konsekuensi apa yang kita buat gitu. Baik, itu hal-hal yang efektif tadi. Hal yang ketiga itu berkaitan dengan filosofi yang saya genggam dan saya coba bangun untuk lembaga pendidikan ini. Guru adalah hamba bagi murid. Kegagalan murid itu aslinya bukan murid yang gagal, tapi guru yang gagal. Kalau guru gagal, ya saya sebagai pimpinan juga gagal dalam hal pendampingan murid. Dengan demikian, saya terus belajar, berusaha untuk memperbaiki perilaku anak melalui Bapak Ibu guru, dan terutama saya sendiri sebagai bahan untuk refleksi. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih gambaran. Jadi di sini SMA N1 Maupongo sebagai kekuatan yang dasarnya sudah ada, sudah memiliki 8 orang guru penggerak, termasuk pembantu yang akan jadi 9. termasuk saya nanti yang sementara proses Bapak Ibu, sehingga pemahaman dalam pengambilan keputusan ini sudah menjadi pemahaman bersama di sini, sehingga hal yang efektif tadi sudah digambarkan sehingga menjadi suatu motor besar yang bisa menggerakkan kita dalam mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir itu penegasan bahwa kita guru adalah menghamba kepada murid, bagaimana kita berusaha untuk melayani mereka dalam keseharian. Baik, selanjutnya mungkin masih ada ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kalau 8 guru tadi mungkin sudah pemahaman yang sama, bersama pimpinan, kemudian bagaimana dengan teman-teman yang lain, apakah ada hambatan dalam proses? Baik, tantangan saya terbesar dalam pengambilan keputusan itu untuk secara umum berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru setiap guru. Karena masih ada rekan-rekan guru hampir mau
40% yang masih tertati-tati dari belakang. Dan mereka ini kita perlu efektifkan untuk berusaha masuk dalam kategori mengikuti pelatihan dari guru penggerak atau dari komunitas di lembaga sekolah kita atau komunitas yang lebih luas. Seperti kemarin kita mengutus ada 6 guru menuju Kembai dalam rangka bagaimana menebalkan pemahaman mereka tentang kurikulum merdeka. Baik, tantangan yang lain, kepercayaan publik ini sudah sangat tinggi. Kepercayaan publik terhadap lembaga ini sudah sangat tinggi, tetapi sepertinya pergerakan kita masih lambat soal efektivitas kita di dalam kelas, terutama manajemen kelas, dan juga kegiatan-kegiatan ekstra yang berjalan masih belum semua oleh Bapak Ibu guru, sehingga anak kadang-kadang datang, kadang-kadang balik lagi karena anak-anak Bapak Ibu guru masih berhalang. Ini tantangan terbesar saya di lembaga pendidikan ini, sehingga paling bagusnya ya kita ajak mereka untuk peningkatan kompetensi guru dan juga pendampingan melalui bimbingan atau coaching yang saya sering buat hampir setiap hari untuk Bapak Ibu guru di lembaga pendidikan. Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Tantangan yang terbesar tadi sudah digambarkan bahwa butuh beberapa kompetensi lagi, pengembangan kompetensi untuk beberapa guru sehingga memiliki pemahaman yang sama. Kemudian rasa percaya masyarakat sudah sangat besar terhadap lembaga ini, tetapi dalam proses yang dirasakan oleh Bapak Pimpinan bahwa masih ada hal-hal yang sekolah dan Bapak Pimpinan merasa belum melayani secara penuh terhadap kebutuhan mereka. Sehingga ini mungkin menjadi motor untuk kedepannya. Iya, betul. Ya, baik. Mungkin selanjutnya, apakah Bapak pernah memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan jika dapat persoalan tadi, ataukah nanti dibuat jadwal dulu baru melakukan? Baik, saya ambil contoh kasus yang pertama tadi itu, informasi tentang anak itu kemungkinan besar tidak naik kelas itu saya sudah tahu 3 hari sebelum penerimaan upah. Lalu saya berusaha menghubungi orang tua dan orang tua berusaha sampai ke rumah dengan anak, dan saya sudah tegaskan kepada anak, mari hanya dengan satu cara kamu kumpul tugas dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru supaya kamu bisa memperoleh nilai yang baik. Artinya ada langkah awal yang saya coba menjemput orang tua dan anak untuk menyelesaikan masalah. Tanpa itu saya pikir saya tidak akan mungkin bisa mengambil keputusan berat demi kepentingan anak didik dan lembaga pendidikan ini. Baik, jadwal yang saya buat dalam menghadapi kasus dilema etika dan terakhir itu ada satu pegawai yang punya masalah dengan anak, dan itu saya jadwalkan untuk bertemu pegawainya. Setelah bertemu pegawai, orang tua anak datang, kita selesaikan. Terus saya minta beri waktu bagi saya untuk bagaimana membuat refleksi ketika anak punya keinginan untuk pindah. Saya katakan saya belum bisa keluarkan surat pindah untuk engkau karena kamu adalah aset sekolah. Untuk satu kasus yang baru kan, aset sekolah, dan kami sangat mengharapkan engkau bertahan di sini. Tapi pada akhirnya dia tetap ambil keputusan. Setelah hasil refleksinya 1 minggu kemudian saya pulang dari Kupang, saya dekati anak dan ternyata dia sudah keputusannya bulat seperti itu. Artinya ada proses yang saya coba lalui. Saya sering sebelum mengambil keputusan saya berusaha diam sejenak, refleksi pribadi saya, dan kalau melibatkan orang lain saya ingin orang lain itu ambil bagian dalam refleksi untuk kasus atau apa yang dia alami, baik itu perlakuan yang berupa bully atau dia adalah korban atau dia adalah pelaku. Kedua-dua ini saya ingin mereka melakukan refleksi bersama. Baik, itu jadwalnya seperti itu. Berkaitan dengan jadwal tadi, bahwa dalam proses keseharian Bapak Pimpinan mempunyai kegiatan yang rutin untuk bisa melihat secara keseluruhan, sehingga beberapa kasus tadi, khusus kasus tadi yang digambarkan oleh Bapak Kepala Sekolah, artinya dia Bapak Pimpinan sudah mempunyai sudah lebih dulu feeling bahwa akan terjadi begitu. Nah, sebelum ada beberapa tahap lain yang akan dilakukan. Nah, sehingga saya rasa ini menarik karena
dalam mensiasati ini kan tidak gampang. Kita melakukan rutinitas secara serius, memantau, melayani mereka, pasti kita bisa memprediksi kasus-kasus yang akan muncul. Ya. Baik, terima kasih atas prosesnya yang sudah dilalui dengan sangat baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus tadi? Baik, pertama ketika kita sudah tahu akan ada masalah, maka langkah pertama itu kita coba tenangkan diri, sehingga anak diberi, sekali lagi saya anak atau pelaku atau yang korban itu saya minta mereka refleksi. Dan di masa itu ada jeda waktu 3 sampai 1 minggu itu saya biasanya berkomunikasi dengan rekan-rekan guru penggerak di sekolah. Dan dari sebagian besar hasil komunikasi WA bersama rekan guru, mereka berusaha untuk menempatkan diri saya sebagai pengambil keputusan yang bukan hanya untuk saya, tetapi untuk lembaga ini dan juga anak didik tadi. Itu dua kata. Sehingga saya selalu diskusi mana yang bisa kita ambil. Termasuk kasus trilema itu yang saya sudah sampaikan tadi, dan itu memang datang dari rekan guru. Kenapa Pak tidak gunakan dengan trilema? Karena ini tidak ada jalan lain, kalau dia hanya pilih naik kelas atau tidak. Nah, maka ada perlu ada perlu langkah trilema yang saya ambil, dan itu bagi saya sukses untuk kasus yang ada. Baik, mungkin hal yang mendasar yang bisa mempermudah untuk pengambilan keputusan sehingga guru di sini tidak sendiri dalam mempertimbangkan. Pertama tadi mengambil waktu untuk bisa tenangkan diri. Betul. Kemudian bisa memberi pelaku untuk melakukan refleksi terhadap kasusnya. Kemudian yang penting tadi yang terakhir kemudian berkolaborasi dengan rekan, terutama rekan sama guru penggerak dengan senior juga guru di sini juga ya. Dan juga guru-guru senior untuk mempertimbangkan kasus, dan itu faktor-faktor pendukung dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak. Kemudian ada sesi terakhir, pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang kita dapat atau yang dapat kita petikan dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di dilema etika? Baik, hari ini saya diwawancara untuk pertama kali berkaitan dengan apa yang saya peroleh selama pelatihan guru penggerak dan juga selama saya menjadi pemimpin berkaitan dengan karya saya sebagai kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak. Saya berusaha semacam evaluasi kecil, maka materi pengambilan keputusan ini dengan 4 paradigma yang kita gunakan dan 9 langkah pengambil keputusan yang kita manfaatkan akan membuat kita tidak merasa terbebani. Akhirnya keputusan yang kita ambil itu setidaknya memberi pengaruh positif untuk lembaga pendidikan kita. Termasuk anak-anak yang kemarin dikatakan sekarang mereka sudah hadir aktif. Karena mereka tahu bahwa kita naik ini karena memang keseriusan sekolah, bagaimana menerima mereka sebagai seorang anak yang betul-betul diyakini bahwa mereka akan memberikan nilai positif terhadap lembaga pendidikan kita. Itu pembelajaran yang saya dapat pada saat ini. Pembelajaran lain bahwa saya sebagai pimpinan tidak jamu-jamunya melakukan refleksi dalam tulisan-tulisan. Memang waktu itu kami refleksi mingguan di Pak Fantus, itu refleksi dua mingguan, dan saya pinginnya kegiatan refleksi ini berjalan untuk semua Bapak Ibu guru, sehingga kita pimpinan tidak terlalu berkarya itu sampai dengan urat-urat keluar. Maksudnya Bapak Ibu guru bisa memberikan dedikasi dirinya untuk lembaga pendidikan ini dengan sepenuh hati. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas gambaran berkaitan pembelajaran
yang sudah diaplikasi langsung dalam dunia pendidikan di SMA N1 Maupongo, runtun jelas yang sudah disampaikan tadi. Dan hal ini bagi saya nih sebagai pembelajaran, sebagai orang yang tengah melakukan mengikuti pembelajaran ini, jadi hal penting. Bapak tadi sudah sangat pasti dalam memahami prosesnya. Saya juga tadi ada bingung sedikit berkaitan dengan teori-teori yang dilakukan, dan ini menjadi pembelajaran penting dalam penerapan keseharian, dan doakan semoga saya dapat mengikuti ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Sukses rekan CGP semua, angkatan 10 ya, angkatan 10. Sukses semua untuk kamu. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak Mantu. Ini kali kedua saya akan mewawancarai untuk menyelesaikan tugas saya dengan Bapak Bruno Kewa Ule, Kepala Sekolah SMA S. Santo Franciscus Saverius Boawai. Ya. Kali ini Pak Guru saya mau mewawancarai Pak Guru berkaitan dengan pengalaman Pak Guru selama memimpin sekolah ini dalam mengambil keputusan-keputusan untuk perkembangan sekolah. Dan kami tahu bahwa SMA S. Santo Franciscus adalah salah satu sekolah yang menjadi booming di Kabupaten Nagkeo. Tentu hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan baik yang Pak Guru telah mengambil di situ. Nah, sekarang kita akan lebih khusus kepada persoalan bagaimana tentang dilema etika. Dilema etika itu sesuatu di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, namun keduanya bertentangan. Kemudian bujukan moral itu salah satu dihadapkan di antara benar dan salah. Pilihan yang salah biasanya berkepentingan kepada pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Baik, dengan yang pertama mungkin selama ini bagaimana pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Mungkin itu pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Mantu untuk menghadapi kasus-kasus yang berurusan dengan dilema etika yang berkaitan dengan bujukan moral ini. Memang yang selama ini berlaku di sekolah ini, kita selalu bekerja sama, bekerja dalam sistem, dalam jaringan. Nah, sehingga jaringan itu adalah para Bakase, pembina OSIS, bagian kesiswaan, balik kelas, dan BPBK. Nah, juga anak-anak OSIS yang masuk dalam kelompok-kelompok sebaya. Nah, mereka juga untuk membantu jaringan ini, untuk melihat, memantau jangan sampai ada kasus-kasus yang muncul di sini. Dan kalau muncul, maka kita melalui proses tadi, proses melewati jaringan-jaringan. Baik, terima kasih Pak Guru. Jadi selama ini sudah melalui proses untuk mengidentifikasi kasus, yaitu melalui beberapa aspek yang bisa membantu untuk meminimalisir. Kemudian bagaimana selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya. Baik, kalau dalam mengambil keputusan, ini kita melihat dari kasusnya. Kalau kasusnya berat, yang lebih berkaitan langsung dengan moral, maka itu kita tidak melihat bahwa itu keluarga atau ada prestasi. Tetap kalau kasus moral, kita mengundang orang tua, lalu kita membuat pertemuan dan kita mengarahkan anak itu untuk tidak melanjutkan pendidikan di sini. Seperti itu. Dan selama ini pihak orang tua menerima itu. Sekolah tidak mengeluarkan, tetapi mencari solusi supaya anak ini atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus seperti ini, mereka tidak dirugikan untuk masa depan mereka. Mereka tetap memilih untuk pindah sekolah lain. Jadi keputusan itu diambil hanya supaya dia bisa nyaman. Iya. Dia bisa nyaman. Baik. Jadi itu beberapa
hal yang sudah dijalankan. Jadi pemilahan kasus-kasus yang dianggap berat dan bisa membuat anak itu tidak nyaman di tempat yang lama, kemudian diambil solusi, dan solusi itu pasti melalui komunikasi dengan orang tua, waksek, sehingga sama-sama mengetahui persoalan. Intinya bahwa anak akan tetap mendapat pembelajaran, pendidikan, dan dia nyaman mengikuti itu, walaupun dengan tempat yang berbeda. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa selama ini sudah lakukan? Bisa gambarkan ulang tadi langkah-langkah itu yang pertama melalui balik kelas. Balik kelas selalu kita membuat pendekatan, artinya saya selalu minta balik kelas kalau ketika mendengar bahwa ada anak kita yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini, maka balik kelas membuat pendekatan dengan anak, lalu pendekatan dengan orang tua. Balik kelas bekerja sama dengan BPBK sampai pada titik bahwa kasus yang berat, maka itu limpahkan ke sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, dan kepala sekolah mengundang para wakasek dan beberapa perwaksek balik kelas dan BPBK. Kita bicara bersama, cari solusi atau mengambil keputusan, dan untuk mengambil keputusan terakhir tetap kita undang dengan orang tua. Begitu. Baik, jadi proses untuk mengambil keputusan tidak sepihak pada satu dua orang, tetapi melalui mekanisme yang benar, diketahui oleh semua pihak, terutama unsur-unsur sekolah yang akan berurusan langsung dengan persoalan tersebut. Kemudian hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan ini? Hal-hal ini ya memang itu tadi, kalau yang pengambil keputusan yang paling efektif, bagi saya tidak ada dilema, karena kita melihat pada kasus. Kalau kasus betul-betul yang melanggar moral, ya sudah, kita tidak melihat lagi bahwa ini hubungan apa segala macam. Tetapi kita tidak ini mengeluarkan, kita meminta supaya untuk serahkan kembali ke orang tua dan mengarahkan untuk ke tempat lain. Begitu ya. Yang paling efektif pemilihan kasusnya, kemudian kenyamanan anak, kemudian mekanismenya tadi, dari wali kelas tahap-tahapnya tadi tetap harus dilalui. Kemudian hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan Pak Guru dalam pengambilan keputusan itu? Tantangan itu tadi, kalau tantangan bagi saya selama ini betul, tetapi tetap saya melihat pada kasus. Kalau misalnya seputar berkelahi dan ini, atau kasus-kasus yang kenakalannya lain-lain tidak berkaitan dengan moral, itu bagi saya tidak merupakan tantangan berat. Lalu tantangan berat dalam moral, tetapi tetap itu kita, bagi saya bukan menjadi tantangan bagi saya, memang betul, tapi orang tua kita sudah menjelaskan bahwa aturan sekolah demikian dan sekolah sudah melakukannya. Oke, baik. Itu hal yang sebagai tantangan, kemudian ada solusinya, kemudian kerjasama di antara sekolah, unsur-unsur wakasek itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada hal yang mungkin Pak Guru langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan, misalnya setelah dapat persoalan gitu? Ya, kalau memang jadwal itu kita tidak ada jadwal, kan kita tidak tahu nih kasus ini apakah seperti setiap hari. Dan kalau kita melihat berdasarkan ada masukan dari balik kelas bahwa ini anak saya ini ada kasus, makanya kita menyelesaikan persoalan mereka itu, dan kita mengundang semua pihak-pihak tadi. Begitu. Kalau jadwal memang tidak ada, hanya kita melihat cara dan kapan kita menyelesaikan persoalan. Ya. Jadi setiap kita memperoleh ada hal yang mau diselesaikan, di situ kegiatan komunikasi dengan teman-teman yang menangani bidang itu akan dilaksanakan. Ya. Oke, kemudian selanjutnya Pak Guru, apakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Pak Guru untuk bisa membantu menyelesaikan? Ya. Baik, itu yang mempermudah, membantu menyelesaikan adalah itu di balik kelas, BP dan bakasek. Juga mereka
ada juga orang tua komite, mungkin kita sharing bahwa orang mendukung, masyarakat mendukung bahwa jangan, kalau kasus-kasus yang fatal jangan membiarkan itu, tapi melalui pendekatan. Begitu. Ya. Jadi yang memudahkan ini adalah pendekatan, intinya adalah komponen sekolah, kemudian dengan masyarakat pemerhati pendidikan. Baik, terima kasih. Mungkin ini sudah pertanyaan yang terakhir untuk kali ini. Dari pertemuan kita pagi ini, komunikasi saya dengan Pak Guru, mungkin hal apa yang dapat dipetik yang menjadi pembelajaran kita untuk ke depannya. Ya, hal yang dipetik bagi saya itu adalah bagaimana kita menyikapi kasus-kasus itu dengan bijak, dengan tanggung jawab, dan tetap menjaga komunikasi yang baik dari sekolah dengan masyarakat, dalam hal ini dengan orang tua. Bahwa orang tua merasa puas dengan keputusan, kebijakan yang kita ambil. Itu hal-hal yang disimak adalah itu, supaya menyadarkan kita untuk lebih dewasa, lebih tanggung jawab, lebih bijaksana lagi dalam menyikapi persoalan-persoalan begitu. Baik, terima kasih Pak Guru. Ya. Hal yang paling penting Pak Guru sampaikan ini mau menjadi pembelajaran buat kami yang akan belajar terus ke depannya. Semoga kami dapat bisa mengambil pengalaman ini untuk pembelajaran kami. Terima kasih Pak Guru. Oke, Selamat terima kasih. pagi.